Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mang Kinoy tentunya. Oke, kali ini saya akan membagikan resep tentang cara membuat kentang panggang dari resep kedua ini ya. Karena kemarin sebelumnya saya sudah membuat kentang panggang. Nah, sini juga saya membuat kentang panggang lagi, cuma agak sedikit lebih berbeda ya teman-teman untuk cara pembuatannya. Oke teman-teman, jadi kita langsung buat sekarang ya. Jangan lupa ditonton videonya dari awal sampai akhir ya. Nah, jadi seperti ini ya bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat kentang panggang tersebut ya. Nah, sekarang langsung saja kita buat ya teman-teman kentang panggangnya. Untuk langkah yang pertama, di sini siapkan 2 kentang ya. Kemudian bungkus kentang tersebut menggunakan aluminium foil seperti ini. Jika sudah selesai dibungkus dengan aluminium foil, kemudian kentangnya kita kukus ya. Dan kukus bersama wortel yang sudah dipotong ukuran dadu kecil seperti ini ya. Lalu masukkan kentang yang sudah dibungkus aluminium foil ke dalam dandang bersama dengan wortel yang sudah dipotong ukuran dadu kecil ya teman-teman. Dan kita kukus sampai kentangnya benar-benar matang ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan panci ukuran kecil yang sudah diisi dengan air mineral ya. Lalu kita nyalakan ya kompornya teman-teman. Jika air dalam panci sudah mendidih seperti ini, kemudian masukkan potongan brokoli ke dalam panci tersebut ya. Lalu kita tambahkan sedikit garam seperti ini dan matikan api kompor tersebut karena kita rebus brokolinya hanya setengah matang saja ya. Kemudian di sini saya lanjutkan dengan membuat saus kejunya ya teman-teman. Lalu saya masukkan butter ke dalam teflon seperti ini. Oke teman-teman, jika butternya sudah mencair, kemudian saya tambahkan 1 sendok teh bawang bombay dan juga bawang putih yang sudah dicincang ya ke dalam teflon tersebut. Lalu kita tumis sampai mengeluarkan aroma harum pada bawang bombay dan juga bawang putih ini ya teman-teman. Dan jangan lupa kita gunakan api kompor yang kecil saja ya. Setelah itu kita masukkan 1 sendok makan tepung terigu ke dalam teflon. Lalu lanjutkan kembali dengan mengaduk-aduk dengan spatula seperti ini ya. Selanjutnya di sini kita masukkan 100 ml susu ultra ke dalam teflon ya. Dan kita aduk-aduk kembali ya teman-teman dengan spatula seperti ini supaya susu ultra tadi dengan tepung terigunya bisa tercampur rata ya. Nah, jika sudah tercampur rata, kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan saus keju ke dalam teflon tersebut ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali dengan spatula sampai semua bahan tersebut bisa tercampur ya teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan kaldu jamurnya ya, beserta dengan garamnya ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk kembali menggunakan spatula sampai saus kejunya sedikit lebih kental ya teman-teman. Jadi sengaja saya bikin saus kejunya sedikit kental seperti ini karena nanti akan saya pakai untuk isi dari mashed potato-nya ya. Jika sudah selesai, kemudian matikan api kompor, lalu kita pindahkan ke mangkuk atau piring kecil ya teman-teman saus kejunya. Kemudian kita ambil kentang yang sedang dikukus bersama dengan wortelnya ya teman-teman. Jadi harus hati-hati karena ini masih panas kentangnya ya. Dan kita cek terlebih dahulu ya teman-teman kentangnya sudah matang atau belum. Jika benar-benar sudah matang boleh kita angkat ya. Tapi jika belum matang lebih baik kita kukus kembali sampai kentangnya benar-benar matang ya. Selanjutnya di sini kita belah ya kentang tersebut menggunakan pisau di bagian tengahnya seperti ini. Nah, jadi kentangnya ini benar-benar sudah matang ya teman-teman. Dari teksturnya pun sedikit terasa empuk ya. Kemudian kita kerok ya kentangnya menggunakan sendok makan seperti ini. Dan kita kerok bagian tengahnya saja ya, hingga menyisakan bagian sisi dari kentang tersebut tentunya. Karena kentangnya ini benar-benar sudah matang, jadi sangat gampang sekali ya teman-teman kita kerok bagian tengahnya seperti ini. Jadi tinggal lakukan secara berulang-ulang sampai bagian tengahnya selesai dikerok ya teman-teman. Jika sudah selesai seperti ini, kemudian kita tambahkan sedikit butter pada kentang yang sudah dikerok tersebut ya. Dan kita tambahkan sedikit keju mozzarella di bagian atas kentang tersebut ya. Lalu kita aduk-aduk menggunakan sendok makan supaya semuanya bisa tercampur rata ya. Karena di sini kentangnya masih dalam keadaan hangat, jadi sangat gampang ya untuk semua bahan yang ditambahkan tadi bisa tercampur rata dengan baik tentunya. Nah, jika sudah selesai diaduk-aduk dengan menggunakan sendok makan, kemudian tambahkan seasoning seperti merica bubuk dan sedikit garamnya ya teman-teman.
Lalu lanjutkan kembali dengan mengaduk-aduk kentang tersebut menggunakan sendok makan sampai semua seasoning tadi tercampur rata ya. Oke teman-teman, kemudian kita siapkan piring berukuran kecil, lalu kita lepaskan aluminium foil pada kentang tersebut ya. Dan kita simpan semua kentang di atas piring seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya masukkan saus keju tadi ke dalam kentang menggunakan sendok ya. Lalu kita bagi rata saus kejunya seperti ini ya teman-teman. Jika sudah selesai, kemudian tambahkan kentang yang sudah dihaluskan tadi ya. Jadi di sini kita bagi rata kembali ya teman-teman, dan kita ratakan kembali menggunakan sendok makan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga brokoli yang sudah direbus tadi ya. Lalu kita simpan brokolinya di atas kentang tersebut ya teman-teman. Jika sudah selesai, kemudian kita tambahkan potongan wortelnya di atas kentangnya ya, atau kita simpan di antara brokolinya seperti ini ya. Kemudian di sini saya pindahkan ya teman-teman kentangnya ke tempat khusus untuk memanggang ya seperti ini. Karena selanjutnya akan saya open atau saya panggang, jadi saya pindahkan ke loyang khusus untuk memanggang seperti ini ya. Dan sebelum dimasukkan ke dalam oven untuk dipanggang, jadi saya tambahkan sedikit keju mozzarella seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai ditaburkan keju mozzarella, kemudian saya lanjutkan dengan memanggang kentang tersebut ya. Lalu saya masukkan ke dalam oven kentang tersebut dan saya panggang dengan suhu kurang lebih 250 derajat Celcius ya. Oke teman-teman, di sini akan saya cek terlebih dahulu ya, karena sudah ada 10 menit. Nah, jika sudah matang, kentangnya akan saya angkat ya, atau saya keluarkan dari oven tersebut ya. Nah, jadi kentangnya sudah matang ya, kemudian akan saya sajikan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini ya untuk kentang panggang yang saya buat. Tentunya untuk rasanya nanti saya coba terlebih dahulu ya. Nah, jika teman-teman tertarik ingin membuatnya di rumah, juga boleh ya mengikuti resep atau tutorial yang sudah saya bagikan di video ini. Dan di sini akan saya coba ya, akan saya cek terlebih dahulu. Dan ternyata ini kentangnya benar-benar sudah matang ya teman-teman. Kemudian di sini akan saya cicip atau saya coba ya kentangnya. Nah, di sini saya ambil setengah potong saja. Kemudian akan saya cicip ya teman-teman, akan saya coba. Lah, malah jatuh lagi. Nah, di sini akan saya cicip ya. Ternyata ini sangat susah sekali ya, karena benar-benar teksturnya sangat lembut. Nah, oke, saya cicip ya teman-teman. Saya coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan benar saja ini rasanya sangat enak sekali ya. Jadi jika teman-teman tertarik, silahkan coba saja di rumah ya tentang membuat kentang panggang ini, serta ikuti resep atau tutorial yang sudah saya bagikan di video ini. Oke, untuk kali ini cukup sampai di sini saja videonya tentang cara membuat kentang panggang yang mudah dan simpel ini ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja ya video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih.